Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadhani dari kelas 4D jurusan Ilmu Perpustakaan. Kali ini saya akan membahas atau mencoba membahas tentang analisis statistik, yaitu uji Wilcoxon. Ini merupakan tugas akhir UAS mata kuliah statistik yang dosen pengampunya adalah Dr. Ade Abdul Haq M. Hum. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data yang berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji pair sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, dalam analisis statistik kali ini kita mengambil contoh kasus, yaitu pengaruh datangnya metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ terhadap peminjaman koleksi online perpustakaan dalam satu semester pada mahasiswa S1. Nah, kita bisa mengambil hipotesis terlebih dahulu, tapi hipotesis ini tidak bisa langsung diterima atau ditolak, yaitu hipotesisnya adalah ada perbedaan peminjaman koleksi online perpustakaan sebelum dan sesudah PJJ, yang artinya ada pengaruh datangnya metode pembelajaran jarak jauh terhadap peminjaman koleksi online perpustakaan dalam satu semester pada mahasiswa S1. Nah, di sini kita udah punya data-datanya yang terdiri dari 22 subjek, 22 mahasiswa S1. Selanjutnya kita buka saja program SPSS-nya. Ini sudah saya siapkan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke variabel view. Nah, di kolom name ini kita tulis saja SBLM. Itu maksudnya sesudah dan SSDH. Sebelum dan sesudah. Nah, di kolom type ini kita diamin saja, white juga diamin saja. Nah, di decimal ini kita kurangi angkanya jadi 0. Dan di kolom label ini kita nulis lengkap, yaitu sebelum PJJ dan bawahnya sudah PJJ. Dan yang lainnya ini kita diamin saja sama, biarin yang sudah tersedia saja. Lalu kita masuk ke data view. Nah, di data view ini sudah ada kolom sebelum dan sesudah. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan data yang sudah disiapkan di Excel. Tadi ada 22 mahasiswa. Di sini datanya kita copy saja. Dan kita paste di data view di kolom yang dari pertama. Nah, kita pastikan sudah sama 22 subjek. Betul. Nah, selanjutnya untuk uji Wilcoxon itu kita masuk ke menu analis, lalu ke non-parametric test, karena ini bagian dari non-parametric, lalu ke legacy dialog, dan to related sample. Nah, selanjutnya ini masuk ke kolom lanjutnya. Di sini sebelum PJJ kita masukkan ke variabel 1, dan yang sesudah kita masukkan ke variabel kedua. Nah, di test type ini sudah tercentang uji Wilcoxon. Lalu kita klik saja OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji Wilcoxon yang tadi kita sudah copy. Nah, di sini terlihat yaitu ada negatif rank-nya itu 0, yang artinya adalah tidak ada satu mahasiswa pun yang mengalami penurunan peminjaman. Artinya mereka semua mengalami kenaikan, yaitu positive rank. Makanya
karena tidak ada penurunan nilai, maka rata-rata main rank dan sum of rank-nya pun juga otomatis 0. Sedangkan yang 22 mengalami kenaikan, itu rata-rata kenaikannya adalah 11,50 dan totalnya adalah 253. Nah, untuk ini TICE. TICE ini artinya adalah tidak ada nilai yang sama antara sebelum dan sesudah PJJ terkait peminjaman koleksi online. Artinya semua ada peningkatan. Nah, dan untuk hipotesis yang tadi, ini apabila asimsik di sini itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Tapi jika asimsiknya adalah 0,05, lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, di sini terlihat yaitu hipotesis asimsiknya adalah 0,000, yang artinya itu adalah kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya dapat diterima. Hipotesis yang tadi adalah ada perbedaan peminjaman koleksi online perpustakaan sebelum dan sesudah PJJ, yang artinya ada pengaruh datangnya metode pembelajaran jarak jauh terhadap peminjaman koleksi online perpustakaan dalam satu semester pada mahasiswa S1. Itu diterima. Dan kesimpulan lainnya adalah ada perbedaan antara peminjaman koleksi online perpustakaan untuk sebelum PJJ dan sesudah PJJ, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh datangnya metode pembelajaran jarak jauh terhadap peminjaman koleksi online perpustakaan dalam satu semester pada mahasiswa S1. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.